Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, Bang HS, di malam Jumat ini nggak terasa kita sudah ada di malam Betul, Jumat lagi iya. ya Bang ya. Masya Allah, dan pastinya walaupun malam Jumat, walaupun Bang HS juga baru saja selesai tadi pasien terakhir injury time pas habis maghrib gitu ya, kemudian sholat, kemudian sekarang aja yuk Mia kita ngobrol-ngobrolnya di TikTok, ngobrol-ngobrol di radionya biar agak nanti waktunya tidak terlalu malam seperti itu ya. Baik teman-teman yang ada di TikTok kami di Hasan Sabil Official, bisa ya sambil tanya-tanya, silahkan buat teman-teman yang ada di YouTube, Facebook ataupun di rumah bisa boleh sambil tanya-tanya di malam kali ini. Buat teman-teman yang ada di TikTok langsung komen-komen aja. Kemudian juga di YouTube langsung komen, teman-teman di Facebook juga, ataupun di rumah bisa SMS di 081991799798. Nanti seperti biasa kayaknya di sela-sela obrolan kita Bang Es akan sambil jawab-jawab pertanyaan. Seperti itu ya Bang Es ya? Betul. Tapi masalah sakit pinggang, ini yang akan kita bahas, sakit pinggang ya Mia ya. Pada umumnya orang sakit pinggang itu pasti yang pertama pasti dia sulit untuk membungkuk. Sakit pinggang Bu ya, karena pada otot pinggangnya, otot pada tulang belakangnya itu kencang Bu. Yang kedua adalah pasti dia akan terjadi kencing itu tidak teratur atau tidak lancar sama sekali. Nah yang ketiga, BAB-nya itu tidak bisa setiap hari Pak. Yang keempat itu dia pasti tidak kuat lagi untuk mengangkat beban berat. Kemudian yang keenam, tidak kuat untuk melakukan aktivitas lari, Pak. Wow. Yang ketujuh yaitu tidak kuat untuk berjalan lama. Nah, yang kedelapan ini beda. Jika kita duduk bersila, kita jagongan. Nah, jagongan di saat ronda, di saat kita punya hajatan. Kaki mudah banget kesemutan, baru jagongan itu berjalan 10 menit sudah kesemutan. Nah kemudian yang kesembilan, kalau dari duduk, ini Pak ya saya kasih tahu, dari duduk menuju berdiri, posisi dia pasti harus tegak. Saya praktekkan ya. Ini saya duduk. Bertamu atau bekerja atau baru konsultasi, duduk ya. Untuk pamitan, saya berdiri kan Pak, pamitan, saya harus bantu dengan meja, berdiri pelan-pelan. Lurus kan, baru dia jalan. Tidak bisa dia langsung berdiri langsung pergi. Karena kencangnya otot pada pinggang. Yang ke-10 itu sering sekali terjadi kram pada bagian otot betis. Nah yang ke-11 kram juga, tapi ini pada otot tulang belakang. Kalau sakit pinggang ini kita lebih ke MED 9. MED 9 ya Bang ya. Kalau obat kita MED 9. Nah sakit pinggang sendiri, kalau resep dari saya itu dari biji-bijian Pak. Baik. Dari biji-bijian seperti ada biji salak, biji kurma, biji jambe, biji sayur mandingan, atau petai Cina itu bijinya. Nah sudah, semua biji tadi dihancurkan, direbus dengan ukuran 4 hari. Jadi 4 gelas Bang, bukan 4 hari. 4 gelas. Bang HS, 4 gelas. lagi inget-inget apa ya? 4 apa gelas, sih Bang yang jadi 2 gelas. Nah, terus kemudian ibu tadi, kenapa dia pakai simbar menjangan? Saya ngerebus 3 hari aja sembuh gitu. Simbar menjangan adalah salah satu bagian resep Bang HS yang dimasukkan ke dalam MED 9.
Jadi Bang, apakah rebusan tadi boleh ditambah sibar menjangan Bang? Bagus banget. Oke, terima kasih ini buat yang sudah komen-komen. Tadi Med 9 ya Kak ya, ada Med 9 ini untuk keluhan sakit pinggang seperti gejala-gejala yang sudah diterangkan sama Bang S tadi. Sulit untuk membungkuk, kencing tidak lancar, BAB tidak setiap hari, tidak kuat mengangkat beban, kaki kebas, tidak kuat untuk berlari, tidak kuat untuk berjalan, jika bersila kaki kesemutan. Dari duduk ke berdiri posisi harus tegak, kram otot betis dan kram otot tulang belakang. Med 9 adalah inovasi dari Bang S yang selalu disempurnakan. Ini dari Bang S sudah ada simbarnya tadi yang terbaru. Bagaimana ini bisa membantu untuk keluhan boyokan atau loro boyok gitu ya. Baik, selamat malam ini untuk yang sudah komen-komen. Halo, ada Kak siapa tadi? Kak Gunardi. Selamat malam Kak Gunardi. Semoga Bang S selalu sehat, banyak yang membutuhkan Bapak katanya. Amin. Ada juga dari Kak User, ini mantap sekali ilmunya Pak Dokter gitu. Terima kasih Bang. Luar biasa ya. Kemudian juga selamat malam ini dari Ibu Kismi. Bang S, anak saya yang dulu kontrol ke Bang S karena BAB keluar darah sekarang sudah sembuh. Kemarin diberi produk khusus sama Proal. Ini alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa meneruskan sekolah di BAB. Jadi kalau BAB keluar darah tidak harus Pak divonis bahwa itu ada luka pada usus gitu kan. Bisa saja karena dia itu trombositnya rendah. Trombosit rendah itu darah kan jadi encer Pak. Kalau darah encer bisa keluar di mana saja namanya darah Pak. Bisa lewat BAB, bisa lewat hidung, bisa lewat mata. Nah, kebetulan dia membawa hasil labnya, betul trombositnya rendah, maka saya bantulah sembuh gitu. Jadi jangan oh BAB rendah, oh berarti kasih biar mampet, supaya tidak Pak. Kita lihat kasusnya dari mana darah itu keluar gitu. Kalau cara penanganan begitu ya. Oke, kemudian ini masih dari Bu Kisminya tadi. Suami saya juga divonis jantung lemah. Ini alhamdulillah bersyukur Bang dengan rebusan kapulaga, kunyit, temulawak, puyang, daun putri malu, lidah buaya dan mengkonsumsi A2. Sekarang sudah jauh lebih membaik. Saya bersyukur kepada Allah karena bisa bertemu dengan sosok Bang HS yang pandai meracik sehingga dengan rebusannya yang tadinya lemas nggak berdaya sekarang semangat badan segar lagi. Wow. Ini dari mana ya Ibu ini? Dari Lampung Bang. Dari Lampung. Terima kasih Ibu yang dari Lampung dan saudara-saudara saya yang ada di Lampung. Makasih banget ya. Kemudian ini dari Bang Macan, Bang Singo. Bang Singo. Bang, kalau keluhan pada driver itu banyak di bagian boyok. Solusinya apa ya Bang? Karena kadang sekali jadi driver bisa 12 jam tidak berhenti. Apa mungkin karena sabuknya terlalu kencang ya Bang ya? Oh, jadi bayaran drivernya kurang besar, menurut aku ya. Ya segitu ya Bang Singo ya. Ya harusnya misalnya sini Surabaya 250, kasihlah dia 1 juta kan nggak sakit pinggang. Oh yes. masuk ya bro ya. Filosofi apa ini tadi? Sebenarnya kurang ya. Tapi Bang, kalau bener nggak sih kalau driver tuh memang sakit pinggangnya? Memang iya, dia kan sama dengan tukang jahit, banyaknya duduk. Terlalu banyak duduk. Nah, banyak duduk tegang untuk konsentrasi. Jahit kan juga begitu. Jadi ketika dia jahit sudah konsentrasi takut salah kan. Begitu juga driver, dia menyelamatkan penumpang. Nah, duduk dengan konsentrasi pasti dia akan sakit pinggang. Gampang sakit pinggang. Kenapa? Karena ketika kita berkonsentrasi semua otot yang dari otak melalui tulang tengah dari leher, tulang dada sampai tulang ini pasti dia akan merespon ketika kita berpikir, ketika kita berkonsentrasi, termasuk mereka yang menghadapi komputer. Nah, gejala-gejala inilah yang membuat orang itu kenapa ketika kita tegang berpikir pasti banyak pipis. Gitu. Oh, jadi ini adalah salah satu gejala dari sakit pinggang. Betul. Makanya Bang Singo menggunakan Med 9 dong ya. Ya, makanya Bang Singo kan banyak bola-balik pipis dia. Oh, gitu ya. Oh my god. Kecuali pakai pembalut. Diapers ya. Aduh. Pakai diapers. Oke, dari Kak User nih, Bang. Kata Pak Dokter gula darah saya tinggi.
Tapi saya tidak mengalami gejala diabetes seperti lemes, sering kencing, haus. Apabila tinggi saya minum Diagri. Nah, sudah benar kata medis itu kata medis gulanya tinggi tapi tidak pernah mengalami rasa-rasa seperti gejala diabetes. Kalau saya sih hubungan dan diabetes ini harus meriksa HB ya. HbA1c itu saya harus tahu dulu. Karena secara internasional di Indonesia aja yang tidak mengkaji tentang itu ya. Sebenarnya secara internasional di Malaysia, di Hong Kong, apalagi di Jepang, negara-negara maju gitu. Itu mereka patokannya adalah HbA1c. Disitulah HbA1c itu jangan sampai melebihi 5,6. Ya, jangan melebihi. Nah, kalau sudah melebihi ini dianggap diabetes itu sudah diabetes bandel, sulit untuk diturunkan. Nah, kalau angka diabetes, saya diabetesnya itu tinggi Bang, misalnya 300, tapi tidak ada gejala, abaikan saja 300. Karena yang pakai pedoman 300 itu di Indonesia saja. Abaikan saja, saya selalu berpedoman pada HbA1c. Oke, gitu nggih. Oke, terima kasih. Ini dari Kak Octavia. Halo, selamat malam Kak Octavia. Bang HL, suami saya alhamdulillah enggak jadi cuci darah karena minum obat dari Bang HS. Nah, gimana nih ya Bang? Saya lupa juga Kak, yang Octavia ya. Saya lupa juga. Ini yang saking banyaknya. Yang cuci darah. Ini katanya asik juga nih. Saya pengen berkunjung ke sana. Kalau di luar kota? Oke deh, keluar kota mana sih? Lampung mana? Bandung. Bandung. Oke lah, kita ke Bandung. Oke, cuti nanti kita tip ya. Iya, gitu. 3 hari. Kita bangun. Nah nanti nyetirnya Bang Singo. Minum Med 9 dulu tapi. Nah, bolehlah Kak. Makasih banget ini informasinya. Ini saya hanya menunjukkan pada dunia bahwa orang gagal ginjal itu bisa disembuhkan. Apalagi diabetes. Kenapa? Karena Bang AS selalu membangun dari regenerasi sel. Ya. Dengan regenerasi sel ini maka semua penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan. Sementara selnya itu bisa kita bangun. Termasuk ini tadi gagal ginjal. Berarti yang saya bangun adalah sel ginjal itu sendiri, saraf ginjal, kemudian otot ginjal, kemudian pembuluh darah ginjal, kelenjar ginjal. Ini yang kita bangun. Oke. Berhasil teori Bang Ais itu. Itu ya Kak Arifa lagi. Kak Octavia, selamat ya. Ada juga dari Kak Puji Arifa, selamat malam Bang. Kalau ibu mertua saya itu ada tumor di perutnya. Nah, bagaimana ini Bang untuk pengobatannya? Tumor di perut ya. Yes. Memang kalau jalan pintas tumor ini harus operasi ya. Tapi kalau dengan penanganan herbal memang agak lama Ibu. Tumor kan harus mematikan akarnya. Nanti kecilnya sedikit sampai dia kering tumornya dan benjolannya itu mati, tidak berkembang. Tapi kalau jalan pintas, potong ya. Potong ini bukan berarti ini benjolannya Bu yang dipotong. Bukan berarti terus aman, tidak. Dia akan berkembang, selnya kan berkembang. Itu kan sel liar Bu. Sel liarnya. Yang hidup di dalam darah. Dia terus berkembang. Tadinya ada di kandungan, bisa berubah pada usus, bisa pindah lagi pada jantung, bisa pindah lagi pada paru. Sel itu akan bergerak Bu, mengikuti darah, arus darah. Ya, bagaimana caranya? Potong, hilangkan, matikan akarnya. Dia tidak bisa kemana-mana, mati kok soalnya Pak. Pakai apa? Ya kalau saya ya pasti pakai tumbuh-tumbuhan dong. Itu caranya Pak ya. Jadi apakah bisa? Sabar yang penting. Kalau ini saya bilang sabar. Tapi kalau yang gagal ginjal tadi itu saya dengan cepatnya bisa menyembuhkan mereka yang gagal ginjal gitu. Oke. Terima kasih ya. Gas katanya ke Singapura Bang, katanya Bang Singo. Siapa tadi? Bang Singo. Oke. Oh Bang Singo di Singapura ya? Mau nyopir dari Jogja ke Singapura mungkin. Boleh. Bang ada komen lagi nih dari TikTok nih dari Kak Yani.
Saya dulu sama dokter disuruh cuci darah, tapi ortu tidak mengizinkan. Akhirnya saya dibawa ke Pak Hasan. Alhamdulillah setelah minum obat dari Pak Hasan saya sembuh total. Wow. Ini beda lagi. Beda, Tadi beda. Octavia ya. Octavia, kalau sekarang Yani, Ibu Yani, Kak Yani. Nah, Kak Yani ini informasi tentang gagal ginjal banyak banget malam ini. Saya senang banget ini. Bangga bagi saya. Inilah hiburan Bang AS di sini. Artinya tumbuh-tumbuhan yang saya kaji betul-betul bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Itulah Hasan Sabila memang sangat membantu bagi bangsa. Ini yang saya senangkan, ya Pak ya. Tapi perlu diinfo ya Bang ya, untuk panjenengan yang mungkin sudah menjadi pasien ataupun sudah mempunyai produknya Bang AS banyak banget di rumah, yang mungkin botolnya di rumah nanti takut terkena pemalsuan dan kalau dibuang di tempat sampah, kita menerima untuk dikembalikan ke kita botol-botolnya. Boleh nanti boleh dibawa ke Radio EMC, boleh dibawa ke rumah herbal beliau di Senggotan. Jadinya botol-botol yang ada di rumah itu nanti tidak mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dipalsukan atau apa, karena miris ya produk-produk Bang AS. Semakin bestseller itu biasanya semakin banyak orang yang ingin memalsu. Makanya monggo ya buat yang ada punya botol-botol bisa bawa ke EMC ataupun ke rumah herbal beliau di Senggotan gitu. Satu lagi nih Bang dari Kak Diana. Bang, saya itu sakit hipertiroid sudah 13 tahun, juga divonis asam lambung. Kemarin saya merasakan sakit banget 2 tahun Pak, asam lambungnya. Dan kemarin kata dokter hasil labnya untuk hipertiroidnya sudah bagus, nadinya juga sudah bagus. Amin Pak, saya sangat bersyukur ikhtiar dalam menjalani pengobatan. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah dibantu Pak. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Wow. Diana ya ini ya. 13 tahun hipertiroid, 2 tahun lambung. 2 tahun lambung. Saya menangani baru berapa bulan itu ya? Bulan? Tiga bulan ya. Wow, alhamdulillah 3 bulan saya nangani. Dari berapa? Dari berapa tahun? Dari tipe 13 tahun. 13 tahun. Saya 3 bulan. Dia mau konsumsi obat-obatan selama 13 tahun. Saya cukup 3 bulan, Mbak. Kalau dikatakan bahwa herbal itu lama, tidak. Lama mana coba 13 sama 3 bulan? Kan gitu. Oke. Kak Budi, halo Kak Budi Laksono, waalaikumsalam. Kak mau tanya, menurut testimoni untuk ginjal bisa normal habis obat berapa paket? Nah, penanganan yang paling cepat adalah gagal ginjal karena MSG. Pengawet ya, pengawet. Makanan ya. Itu yang di kemasan dulu Pak. Siap saji dimasak makan, itu kan ternyata bisa membuat gagal ginjal kalau kita kecanduan dan itu. Nah, itu cepat untuk ditangani. Artinya berapa bulan? Saya katakan tadi hanya sebulan 2 bulan dia akan sembuh. Tapi kalau itu komplikasi, ada asam urat, ada darah tinggi, paling tidak kita membutuhkan sekitar 7 bulan. Dia akan sembuh. Apalagi kreatin dan uriumnya yang tinggi banget ya Bang ya. Nah itu sukses. Saya nangani sukses itu. Baik. Dari Pak Erna, berapa harga obat untuk ginjal? Tadi 170 Pak. 170 ya Kak ya untuk satu botolnya. Nanti Kakak kalau ini belum dikasih keranjang kuning sama Mimin. Kalau misalkan mau mendapatkan bisa hubungin kami di sini atau bisa DM kami ya Kak ya. Halo, selamat malam, ada Mama Rati juga. Oh, ini sudah langsung dikeluarkan nih sama Kak Miminnya untuk keranjang kuningnya. Ada Pak Erna tadi yang nanya, ini sudah langsung ada di keranjang kuning ya Kak. Nah, situ sudah tersedia. Harganya 170 Kak, isinya 110 kapsul. Nanti Kakak bisa tanya lagi ke sama admin yang ada di admin tadi paket gagal ginjal apa aja ya, atau mungkin karena gagal ginjal karena apa gitu, nanti akan dikonsulkan sama Bang HS untuk lebih lengkapnya. Begitu. Oke, sudah disematkan, siap. Gitu ya Kak ya. Jadi tadi sudah gagal ginjal tuh memang complicated, dan Bang AS tuh kalau concern sama ini memang karena tadi hari ini banyak testimoni tentang gagal ginjal gitu ya, alhamdulillah. Oke, dari Kak Ismi, selamat malam Bang, bagaimana dengan pengobatan miom Bang, berapa lama? Sama kayaknya tadi yang disampaikan, pada prinsipnya sama ya Bang ya. Berapa besarnya? Penyebabnya apa? Karena miom itu juga banyak banget tumbuhnya penyebabnya. Di mana? Nah, oke, gitu ya Kak ya. Monggo Kak bisa langsung nanti DM di sini ya. Ada Kak Budi tadi, kami sudah langganan produk Bang HS.
awal beli untuk diabetes dan tensi. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Wah, Tensi. nggih. Sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, terima kasih ini yang sudah komen-komen di malam kali ini. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nanti ketemu lagi berarti hari Selasa di Beres Bedah Resep Hasan Sabila ya. Bang Ais mau istirahat dulu, biar relax dulu, capek dulu. Belum berhenti dari pagi nih, nge? Belum leren kalau istilah Jawanya. Insya Allah nanti ketemu lagi di hari Selasa Bang Ais di Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Insya Allah. Terima kasih sedulur MC, terima kasih teman-teman yang ada di TikTok, di Facebook ataupun di YouTube. Dan akhirnya Mia Kayu Manis pamit. Terima kasih yang belum puas tadi untuk jawaban-jawabannya atau masih ragu atau masih pengen bertanya, langsung nanti hubungi Mimin Bang Aels untuk dikasih nomor konsultasinya Bang Aels, nomor wawainya Bang Aels untuk bisa berkonsultasi langsung biar diberikan solusi terbaik. Mia Kayu Manis pamit, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.